Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik ya? Salam buat keluarga juga. Ya, dari saya Bung Ropan, dan kembali kita akan berbicara tentang pemain-pemain kita di tim nasional dan bagaimana kans kita untuk bertanding melawan Jepang dan Arab dalam pertandingan bulan November yang akan datang. Lupakan bagaimana tragedi kita kalah di Qingdao lawan Cina dengan 2-1. Masih ada peluang, masih ada harapan untuk bersaing di grup C. Karena posisi kita dengan Australia, Arab, dan Bahrain itu hanya terpaut 2. Semoga kedepannya ada kejutan-kejutan yang terjadi. Sehingga kita masih bisa merapat dan bisa menyalip tim-tim yang ada di atas. Tugas berat memang, tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kemarin dalam pemberitaan saya sebelumnya sudah katakan bahwa Jay Ichess dan Ivar Jenner tidak bisa memperkuat tim Indonesia saat menghadapi Jepang. Ya, tapi kesininya, ya sejak kemarin tim manajer Pak Sumardi juga sudah mengkonfirmasi itu bahwa ternyata setelah dilihat di putaran kedua itu dihapus. Ini khusus kalau Jay Ichess, karena Jay Ichess itu dapat kartu kuning pertamanya ketika dia bertanding di Hanoi, di Maidin pada 26 Maret yang lalu. Kita menang dengan 3-0 atas Vietnam. Ya, dan Jay Ichess membuka keran gol pertama dia, gol internasional pertama dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Tapi di sanalah dia mendapat kartu kuning itu. Dan terakhir dia mendapat melawan Cina. Ya, kemarin ketika kita kalah, sehingga disinyalir bahwa dia tidak bisa bermain dengan 2 kartu kuning akumulasi. Tapi ternyata di regulasi yang terbaru dari AFC, pemain yang mendapat kartu kuning di putaran kedua itu masuk ke putaran ketiga, itu tidak dihitung, ya, dihapus. Sehingga yang dihitung hanya yang dapat di putaran ketiga saja. Jadi kalau selama round 3 ini Ichess lagi kembali mendapatkan kartu kuning, entah lawan Jepang dan entah lawan Arab nantinya, baru dihitung dan dia tidak bisa bermain di match selanjutnya. Jadi itu teman-teman, dan Pak Marji juga sudah mengatakan bahwa iya benar memang bahwa Ichess hanya terhitung dengan 1 kartu kuning. Jadi ini kabar gembira buat kita. Ichess atau Bang Jai akan bermain melawan Jepang. Wah, mantap ini. Saya senang sekali kalau Jai bermain. Ya, ada ketenangan di belakang walaupun kemarin kita kebobolan 2 dengan China. Tapi saya selalu terpikat kalau melihat cara Jai Ichess bermain. Ya, ketenangan dia, leadership dia. Makanya untuk STY ya saya harapkan untuk cepat kembalikan ban kapten dari Asnawi ke Jay Ichess. Karena dia yang paling pas. Dia orang paling cocok untuk memegang ban kapten untuk tim nasional kita. Ya. Dan ketika Jay ada, nah ini yang menarik teman-teman. Ada Max Hilgers dan semoga ya kita berpacu dengan waktu ini. Kevin Dix sudah tersedia di saat kita akan bertarung menghadapi Jepang dan juga termasuk menghadapi Arab Saudi. Karena Jepang kita bertanding pada tanggal 15, Arab Saudi tanggal 19. Nah kalau Kevin Dix, pemain FC Copenhagen di Liga Denmark ini sudah bergabung, diambil sumpah, ahli federasinya dia oke, berarti akan membentuk 3 pemain belakang yang sangat kuat. Atau ketika di sana juga Yasin Habna sudah balik, atau entah dengan Rido yang akan dipasang, Kevin Dix bisa bergeser ke kanan. Bisa bermain di kanan, karena Kevin Dix juga sangat piawai bermain di kanan. Jadi ini oke. Karena kita tahu Jepang tim yang sangat kuat, tim yang belum pernah kalah di grup C ini dan memiliki nilai 10 di atas, dan saya pikir mereka akan lolos menuju ke Piala Dunia. Tinggal kita belum tahu siapa di peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat. Siapa tahu Indonesia ada di sana. Nah, dengan Jai bisa bermain tentunya kan berarti di belakang agak oke, ya mantap lah bisa dikatakan di sini. Kemudian yang tidak bisa bermain hanya Ivar Jenner ini memang kena itu dua-duanya di back to back. Kemarin melawan Bahrain di penghujung laga ketika dia protes ke wasit Ahmed Alkaf, ya di mana ada keributan di sana di saat kita sudah hampir menang 2-1 dan di penghujung ada 2-2 dengan gol dari Morhan dari Muhammad. Nah, Alkaf itu memberikan kartu kuning terhadap Ivar Jenner. Ya, makanya Ivar itu ketika kemarin juga mendapatkan kartu kuning melawan China, nah, dia tidak bisa bermain. Nah,
Jadi memang setelah saya lihat, saya putar, ya benar, yang ada di putaran kedua itu ditiadakan, jadi tidak dihitung. Nah, kenapa ini? Bersangkut paut dengan Ivar juga. Ivar ketika mendapat kartu kuning saat menghadapi Bahrain di penghujung itu, yang mestinya tidak perlu dapatlah bagi Ivar, karena mungkin Ivar ingin sebagai pemain Indonesia nasionalisme yang sangat tinggi, dia sangat kesal dengan keputusan wasit Al-Kaaf, ya. Kepimpinan Al-Kaaf dia memprotes habis itu di penghujung sehingga dapat kartu. Memang sangat sayang. Nah, kalau kita lihat ke belakang lagi, Ivar ternyata dapat kartu kuning juga di putaran kedua menghadapi Vietnam. Itu bermain di Jakarta tanggal 23 Maret. Kalau Jai kan tanggal 26 Maret di Maidin Stadion di Hanoi. Nah, sebelum ke Hanoi, kita bermain juga di tanggal 23 kalau nggak salah, ya sekitar situ ya. Atau tanggal 21 kalau nggak salah. Maret lah, 21 Maret ya. Nah, itu Ivar kena di sana. Dapat kartu merah. Jadi kalau dihitung dengan di Bahrain, mestinya dia tidak bermain melawan Cina. Ya kan? Ivar. Tapi ternyata dia main karena STY memasangkan dia di starting 11 itu bermain dengan Nathan Cho sekaligus. Tapi dia bermain. Makanya itu dia diperbolehkan bermain. Nah, ini juga yang berlaku dengan Jai yang saya bilang tadi. Makanya cuma Ivar ya, karena Ivar dapat di dua pertandingan bersamaan ketika kita tandang Bahrain dan Cina, ya dia tidak bisa bermain melawan Jepang. Jadi cuma satu. Bang Jai turun lagi. Ya, tapi Bang Jai jangan sampai kena kuning lagi lawan Jepang. Nah, ini berbahaya, tidak bisa bermain melawan Arab. Ya, harus dijaga, harus hati-hati buat Bang Jai. Ya, semoga dia bisa melihat ini, jangan sampai juga pemain-pemain lainnya dapat kartu, ya termasuk Ragnar yang mendapat kartu lawan Bahrain itu tidak boleh dapat kartu lawan Jepang. Ragnar tidak bisa bermain lawan Arab nantinya. Jadi itu harus semua hati-hati, ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya katakan dalam konten saya kali ini, dengan ketersediaannya Bang Jai untuk bisa bermain melawan Jepang ini mantap. Martin pasti bahwa Mister lebih percaya diri. Kita punya kekuatan di belakang dan sambil berharap Kevin Dix cepat-cepat diurus, karena kalau dia tidak bisa tersedia di bulan November, sudah pasti bulan Maret, karena November itu terakhir untuk putaran pertama ini selesai. Nah, di putaran kedua nantinya kita masih akan melakukan 4 laga lagi kan, setelah selesai dua pertandingan di bulan November, ya termasuk melawan Australia, kita ke Australia, dan melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret. Sebelum di Juni itu kita akan bertarung melawan Cina, dan terakhir kita harus ke Jepang. Jadi mungkin akan di sana ada Kevin Dix akan tersedia kalau November dia tidak cepat. Tapi saya rasa kalau dari sekarang diurus, bisa lah. Mes dan Eliano juga bisa kok kemarin, bisa diselesaikan dengan cepat, tuntas semuanya. Mestinya Kevin juga bisa untuk diselesaikan semuanya. Tapi semua tergantung dari PSSI, ya. Tergantung dari Pak Ketua Umum Pak Erik juga untuk gas habis ini sehingga dia bisa cepat. Karena kan baru 15 November bermain. Jadi kalau di awal-awal November sudah selesai sampai tanggal 10 udah selesai, sampai alih federasinya udah aman, ya sudah. Kevin Dix bisa bermain melawan kita. Ya semoga, ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.